besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang menolong umatnya tepat pada waktunya. Kami sudah mendengar saksian yang dengan luar biasa bahwa Engkau hadir setiap umatmu yang mengandalkan Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh doa kami, permohonan kami pada siang hari ini. Kami percaya seluruh doa kami dengan iman, Engkau sudah menjawabnya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, kemarin siang saya ditelepon oleh Bro Christian Ongko untuk meminta saya mengisi di National Prayer. Ya, namanya orang minta tolong ya, tentu saja harus dibantu, kan gitu ya. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa hormat saya dan terima kasih saya tentunya kepada Bapak Lukman Priyo Sutanto. Betul ya Pak? Ejaannya kalau salah dikoreksi. Selaku Direktur Nasional Prayer and Fasting dan juga tim ya yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membawakan renungan singkat pada siang hari ini. Dan saya memang melihat laskar-laskar Kristus, man of God di depan saya itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Maju semangat, terus semangat brother ya. Nah, tema siang hari ini adalah berjudul Minta, Cari, dan Ketuk. Jadi tema siang hari ini berjudul temanya adalah Minta, Cari, dan Ketuk. Ya, tentu saja saya percaya frasa ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Bahkan kita sering menasihati orang untuk, ayo dong bro, minta dong, udah minta belum, udah berdoa belum? Ini janji Tuhan loh, Tuhan akan memberikan loh, ya kan? Nah, kalau gitu apa sih sebetulnya arti minta, cari, dan ketuk? Nah, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya akan dibukakan. Nah, ayat ini tentu saja menguatkan kita, saudara, bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya pada waktu kita meminta, kita mencari, dan kita mengetuk, maka kita akan mendapatkan jawaban. Betul? Dan ini merupakan janji yang diucapkan bukan oleh Petrus, Yohanes, atau Paulus. Tapi ini merupakan janji yang diucapkan oleh Yesus. Amin. Ini Yesus kita tahu notabene adalah Allah sendiri. Ya. Dan dia berjanji bahwa dia akan memberikan apa yang kita minta. Alkitab saya katakan bahwa dia yang berjanji, dia setia menggenapinya. Ya. Nah, berbeda dengan kita. Kalau kita janji, ya ada kepala, tapi nggak ada ujungnya, betul nggak? Ya, pernah nggak Pak dijanjiin sama orang ya, udahlah tenang aja Pak, gitu, nanti saya bantu. Pernah nggak gitu? Kalau pernah dan kalau benar dia bantu ya, ya puji Tuhan gitu ya. Tapi ada sampai ya 3 kali Lebaran ya, Bang Toyib nggak pulang-pulang, nggak muncul-muncul gitu. Kita cuma dikasih angin sorga aja, di PHP-in aja gitu. Nah itulah manusia kalau berjanji dia sering melupakan. Ya, nah saya percaya orang-orang SGB Men ini adalah orang-orang yang berintegritas. Ya, bahwa apa yang dilakukan itu selaras dengan apa yang diucapkan. Nah kita kembali kepada teks ayat yang kita baca tadi. Ya, persoalannya apa sih yang dimaksud Yesus dengan minta, cari, dan ketuk? Dan kita akan menerimanya. Dalam Matius tadi, Matius 7 ayat 7 sampai 8, minta, cari, dan ketuk itu diapit oleh ayat sebelumnya yang berbicara soal satu hal menghakimi sesama. Di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jadi Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu diapit oleh
Yang di atasnya, itu hal menghakimi sesama. Di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Di ayat 6-nya dibilang hal yang kudus dan berharga, yaitu tentang mutiara dan babi gitu. Nah, perumpamaan tentang mutiara dan babi ini tentu merupakan prinsip daripada kerajaan Allah yang kita nggak bisa kasih kepada orang dunia. Kita sudah tahu kebenaran, tapi nggak bisa kita berikan kepada orang dunia yang disimbolkan dengan babi, maaf ya. Karena dianggap babi nggak bisa menghargai mutiara yang mahal. Orang dunia nggak akan bisa ngerti tentang prinsip-prinsip nilai kerajaan Allah. Yesus mengajarkan ampuni musuh, betul? Dunia mengajarkan bila kamu punya kuasa, kamu punya backingan, ya kamu punya power, ya, musuhmu sikat balik. Dunia mengajarkan yang paling kaya yang akan dilayani. Yesus mengajarkan siapa yang paling besar, kamu harus melayani. Ya, jadi prinsip kerajaan Allah ini bertolak belakang dengan prinsip dunia. Ya, dunia mengajarkan kalau memang tender mau gol, kamu harus entertain, itu si pengambil keputusan. Ya kalau sekedar makan mewah di hotel berbintang, is oke ya, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai lanjut ke karaoke yang ditemani oleh wanita sambil mabuk-mabuk dan berujung sewa kamar hotel. Nah, itu sudah berbeda, prinsipnya sudah berbeda, nilainya sudah berbeda. Ya, lalu masukkan ayat tadi, ayat 7 dan 8 minta cari dan ketuk yang tadi kita sudah bahas. Selanjutnya ayat 12 dikatakan apapun yang ingin orang lain perbuat, perbuatlah lebih dahulu. Ini yang saya sebut sebagai the golden rule. The golden rule. Ya, ini juga bicara soal apa? Soal nilai kerajaan Allah, Saudara. Ayat 13 sampai 14 bicara soal apa? Soal jalan yang benar. Jadi dari sini sebetulnya hal pengabulan doa itu sebetulnya sedang mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana kita menghidupi kehendak Bapa. Dan ini sangat, sekali lagi bertolak belakang dengan prinsip dunia. Lalu saya coba mundur ya. Mundur satu pasal. Dalam Matius 6 ayat 5 sampai 13, yaitu hal berdoa. Di situ ada doa Bapa kami. Betul kan? Ya. Dan di ayat 15 dari Matius 6 itu dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini pengajaran Yesus. Bukankah ini nilai kerajaan Allah? Bukankah ini ya yang harus kita hidupi, yang harus kita praktekkan? Amin. Ya, masih di Matius 6. Lalu bagian soal kekhawatiran dalam Matius 6 ayat 25 sampai 32. Tidak saya bacakan ya karena keterbatasan waktu tentunya. Dikasih solusinya adalah apa? Cari dulu kerajaan Allah, yaitu di ayat 33 di Matius 6 itu. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 6 ayat 33. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Kalau begitu kita harus tanya kepada Tuhan apa yang Allah mau dalam hidup saya. Ya kan? Lalu dilanjutkan, dan lakukanlah kehendaknya. Apa kehendaknya? Ya perintahnya kan. Maka, nah itu masuk pada janji Tuhan. Semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi ayat tentang minta, cari, dan ketuk itu bukan soal apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Bayangkan kalau ada orang doa, Tuhan yang di rumah tuh udah gocap nih, boleh nggak tukar jigoan 2 di luar? Gitu. Itu kan kurang ajar itu, doa seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi bahwa ayat tentang minta, cari, dan ketuk, sekali lagi bukan soal apapun yang kita inginkan. Tetapi ini sebuah ajakan untuk berdoa dalam mencari kehendak Tuhan. Dan Tuhan janji, Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi bukan lagi minta Tuhan ngerti dong segala keinginan saya nih, dan minta Tuhan beresin nih urusan remeh-temeh saya nih.
Ya ada yang punya utang kartu kredit, ya suruh Tuhan beresin. Lah, yang lalai siapa, yang salah siapa? Tapi suruh Tuhan yang beresin. Ini kan nggak benar ini, ya kan? Nah, dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, saya bacakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Dikatakan ia akan memberikan yang baik. Pertanyaannya, yang baik tuh yang diberikan Bapa tuh apa? Ternyata ada jawabannya di Injil Lukas. Lukas pasal 11 ayat 13. Saya akan bacakan Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus. Saya ulangi, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang baik itu yang diberikan Bapa adalah Roh Kudus. Saya ulangi, jadi yang baik yang diberikan Bapa adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini berbicara soal tentang menginsafkan orang percaya, menguatkan, menghibur. Betul? Pernahkah kita berdoa, ampuni saya Tuhan, kalau selama ini saya memimpin perusahaan, saya memimpin organisasi dengan mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ampuni saya Tuhan, karena saya mengandalkan logika saya sendiri. Mengadakan hitung-hitungan di atas kertas. Ini masuk apa enggak nih? Hitung-hitungan di atas kertas. Sehingga tanpa saya sadari ya Tuhan, saya sebetulnya jauh dari Engkau. Karena saya sudah membatasi kuasa Tuhan bekerja atas hidup saya. Tapi hari ini Tuhan, hari ini saya mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Seperti Daud yang bertanya, saya ingat seperti Daud yang bertanya kepada Tuhan pada waktu dia melawan bangsa Filistin. Meskipun dia sudah memperoleh kemenangan. Ya, dan pada waktu bangsa Filistin menyerang kembali Daud, kita biasanya kalau sudah memperoleh kemenangan, kita menggunakan apa? Cara yang sama, betul? Metode yang sama. Oh, udah menang, pakai cara itu udah pasti menang gitu kan. Karena masalahnya sama gitu, bangsa Filistin variabelnya juga sama gitu. Tapi berbeda dengan Daud, dia bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau akan memberikan kemenangan padaku? Tuhan jawab, robah formasi perangmu. Dan Daud mengikuti, taat apa kata Tuhan. Dan memang kemenangan terjadi atas Daud. Nah, jadi siang hari ini saya singkat saja bahwa kalau doa-doa kita lagi sudah tidak lagi berisikan daftar segala keinginan kita, dan itu memang bisa menyebabkan kejenuhan, kebosanan dalam kita berdoa. Betul? Kalau motivasi kita sudah benar, saya percaya kok bahwa waktu doa kita itu berkualitas. Saya ulang, kalau motivasi kita benar, saya percaya waktu doa kita itu berkualitas. Kenapa? Karena semakin hari hidup kita diubahkan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Ya, saya rindu, doa saya renungan singkat ini bukan hanya sebatas pengetahuan semata, tetapi sama-sama kita mengalami terobosan rohani. Selamat berdoa, kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan berkati, saya kembalikan kepada Pak Sandi.